Nah, baiklah kita akan masuk ke bab baru, bab yang harusnya ini bab yang paling sukar ya di semester ini, yaitu yang namanya bab deret. Saya nggak akan bacakan dulu ini, kita sebelum masuk deret akan membahas dulu yang namanya barisan, ya. Barisan. Nah, apa itu barisan? Barisan sih masih mudah, tapi ini nanti dijadikan dasar untuk apa? Menghitung deret gitu ya. Barisan. Nah, yang kita bahas barisan tak hingga. Barisan tak hingga adalah fungsi daerah definisinya itu bilangan asli, daerah nilainya bilangan real. Saya tulis aja di sini ya. Jadi barisan barisan itu adalah fungsi, sebut aja fungsi f dari bilangan asli, artinya daerah definisinya bilangan asli, daerah nilainya bilangan real. Nah, kalau digambarkan secara grafik, jadi bentuknya seperti ini. Yang horizontal, daerah definisinya hanya bilangan asli aja, ya, bukan bilangan real. Atau nggak apa-apa, ini gambarnya bilangan real, eh, bilangan real ya, eh, mau sumbunya apa X, boleh lah, kayak biasa ini Y. Tetapi yang inti gini, nilainya hanya ada di titik-titik 1, 2, 3. Itu ya, di satu katakan nilai fungsinya setinggi ini. Di titik X sama dengan 2, di titiknya hanya 1, 2 dan seterusnya. Katakan nilai fungsinya setinggi ini. Di titik 3, nilai fungsinya mungkin setinggi ini. Nah, sorry, mau merah nggak keluar. Jadi nilai-nilainya diskrit gini ya. Jadi jelas yang namanya barisan itu meskipun dia fungsi, tapi tidak kontinu ya. Karena apa, di antara 1, 2 nggak ada nilainya, di antara 2, 3 nggak ada nilainya. Gimana mau membicarakan limit, nilainya diskrit gitu ya. Jadi saya tambahkan barisan itu selalu tidak kontinu sebagai fungsi ya. Nah, jadi kalau yang merah ini nilai-nilainya ini dinamakan seperti biasa F1. Jangan ngobrol. Kemudian ini F2. Kemudian di titik 3 nilainya sekian, ini F3, nilai fungsi di 3, dan seterusnya. Nah, karena barisan itu fungsi yang spesial, maka sering ditulisnya sebagai berikut. Tulisnya F1, F2, F3 gitu, dijajar seperti ini, dan seterusnya. Karena ini titik-titik apa di domainnya hanya bilangan asli saja. Kalau bilangan real nggak bisa ya, setelah 1 berapa? Nggak tahu. 10001 bukan itu ya. Tapi kalau barisan bisa F1, F2, F3. Dan seringkali ini dinotasikan pakai satu huruf aja. A1 gitu. Yang ini A2, yang ini A3. Nah, itu barisan. Isinya apa ini, A1, A2, A3? Ya ini tinggi ini, nilai fungsi. Nilai fungsi. Jadi ini isinya bilangan real ya. Ingat, daerah definisinya bilangan asli, daerah nilainya mah boleh berupa bilangan real daerah nilainya. Gitu. Oke, jadi nanti kita akan pakai notasinya ini ya. Ada notasi lain juga atau ada notasi ini. Notasi lain untuk barisan adalah ditulis gini, himpunan A N, N-nya sama dengan 1 sampai tak hingga. Kadang-kadang ada yang menyingkat gini.
Nah, ini harus tahu konteksnya. Apakah ini himpunan yang anggotanya AN satu buah aja atau barisan? Itu akan jelas dari soalnya nanti. Ya, jadi barisan bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini nulisnya. Jarang ditulis seperti fungsi kayak gini. Ya, perjanjian aja ya. Nah, ini menjelaskan yang paragraf pertama ini. Ini barisan, boleh juga ditulis ini AN diberikan aturan fungsinya. Ini notasi yang tadi atau ini. Contoh-contohnya. Nah, kalau pakai notasi yang ini, AN 1 min 1/n gitu ya. N-nya berapa? N-nya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya bilangan asli. Oke. Eh, oke. Nah, kalau ditulis dengan notasi seperti ini, kalau kadang-kadang bisa kita jajarkan seperti ini juga. Dimasukkan N-nya satu per satu. Jadi kalau saya masukkan N-nya 1, ini menjadi 1 dikurangi 1 per 1. Ini hasilnya 0. N-nya 2, masukkan 1 min 1/2. Hasilnya ini. N-nya 3, 1 min 1/3. Tinggal 2/3. N-nya 4, 1 min 1/4. Hasilnya 3/4. Oke ya. Jadi ini yang dinamakan A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya. Oke, ini contoh-contoh lain barisan. Kalian masukkan aja N-nya 1 per 1. Yang ini nggak ada N-nya gimana? Ya kita lihat aja kalau N-nya 1 berapa ruas kanan? Kalau N-nya 1 ya ruas kanan 0,999. N-nya 2, N-nya 2 ya tetap 0,999. Pratama jangan bersuara, mic-nya dimatiin. Oh, N-nya maaf, maaf Pak, bentar. N-nya 3. Nah, N-nya 3 berapa ruas kanan? Ya sama aja. Jadi ini barisannya konstan. A1, A2, A3, dan seterusnya sama terus ya. Gitu. Nah, kemudian ada pengertian kekonvergenan. Kekonvergenan barisan, saya nggak akan pakai yang teoritis epsilon deltanya, tapi akan kita lihat dari kecenderungan nilainya gitu ya. Nanti belakangan ada alat-alat ngitungnya. Coba kalau kita perhatikan barisan yang pertama. Kalau ini diikuti terus 4/5, nanti 5/6, 6/7, 1000/1001, 1001/1002, dan seterusnya. Cenderung ini nilainya menuju berapa ya? Menuju satu harga nggak? Gitu. Jadi diamati kalau N-nya menuju tak hingga, apakah ini menuju ke satu nilai? Coba ada yang jawab. Ini menuju Satu, Pak. Hah? Berapa? Satu. Menuju satu ya? Oke, menuju satu. Jadi yang seperti ini dikatakan barisan ini konvergen dengan limitnya satu. Kalau yang kedua, menuju berapa? Hah? Menuju berapa nih? 6/5, 5/6, 8/7, 7/8. Menuju, susah ya kita lihat coba di sini. Karena harus ngitung beberapa suku. Kita lihat aja gambarnya. Nah, ini barisannya. Ini A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya. Menuju berapa tuh? Meskipun turun naik ya. Menuju satu juga ini. Ya. Nah, barisan ini juga dikatakan nanti konvergen dengan limitnya satu. Ya. Yang ini, saya gambarkan aja ininya ya. Kalau digambarkan gampang nih. Suku-sukunya, nilai sukunya. Gambar. Kita lihat lagi. Nah, ini nilainya ini. Kemudian ini. Yang ini turun, yang suku ganjil, suku genap tambah panjang tapi negatif dia. Nah, ini terus menuju berapa ini? Ya, kalau nggak menuju satu, tingginya ini
Lihat dari sini ya, ini satu tingginya. Menuju atau menuju min satu. Nggak menuju satu nilai. Berarti dikatakan limitnya tidak ada. Dia osilasi terus. Osilasi bisa juga konvergen ya kalau osilasi ke nol. Makin lama makin menuju ke nol gitu. Oke, begitu. Jadi kira-kira bisa dipahami arti konvergen yaitu kalau suku-sukunya menuju ke satu nilai yang tunggal. Coba yang D ada yang jawab. Ini barisan konvergen nggak? Hah? Ada yang jawab? Coba siapa? Masa nggak ada yang dari sekian puluh orang? Barisan nomor 4 konvergen tidak. Konvergen, Pak. Ke berapa konvergennya? Eh, kalau nggak 0,999, kalau nggak ke satu. Enggak, 0,99 sama satu tuh bedanya jauh. Nih, berarti 0,999. Soalnya Iya, dia konstan. 0,999 kan? Persis menuju 0,999. Karena ini barisan konstan, gitu ya. Oke, itu pengertian konvergennya. Nah, saya lanjut. Ini saya lewat ya. Ini saya lewat aja, nggak usah pakai epsilon delta. Ini juga saya lewat. Ini udah tadi salah satu contoh tadi. Nah, saya akan ke sifat-sifatnya aja. Gini. Misalkan AN dan BN barisan-barisan yang konvergen. K-nya bilangan real, P-nya bilangan asli. Jadi P-nya tuh tertentu. Satu, dua, tiga, atau selanjutnya ya. Positif ya, ini P-nya positif. Yang pertama, ini rumus ini ya, dibuktikan. Kalau mau dibuktikan formal, harus pakai epsilon delta yang ada di sini. Saya akan skip aja untuk apalagi kelas teknik. Yang perlu nanti makainya aja udah susah nanti. Limit N mendekati tak hingga N pangkat P, ingat P-nya positif. Bisa dibayangkan ini, kan bilangan, ini N-nya menuju tak hingga pangkat P. P-nya positif. Dia nol gitu ya, satu per tak hingga. Kalau di fungsi real biasa, mirip yang ini nih. Kalau saya di fungsi real biasa, limit X menuju tak hingga satu per X pangkat P. P-nya positif. Gitu ya, satu per tak hingga. Oke. Nah, begitu. Nanti rumus itu tinggal pakai aja kalau diperlukan. Limit N mendekati tak hingga dari barisan konstan, kayak tadi barisan 0,99, 0,999, 0,999, dan seterusnya. Tuh ya, barisan konstan ini. Sama dengan limit fungsi bilangan real sebenarnya. Karena sama-sama limit ini juga. Limit penjumlahan dua barisan yang konvergen, boleh ditulis ini ya. Limit kurang juga kurang. Jadi ini sebenarnya ada dua rumus. Jangan dianggap ini plus min. Nanti di sini boleh pakai yang min. Enggak, yang min ikut min, yang plus ikut plus. Limit kali seperti biasa kali juga. Limit bagi juga asal ruas kanannya ada dua-duanya. Dan penyebutnya nggak nol. Kalau nol gimana? Ya harus diolah dulu kayak biasa limit fungsi real. Nah, kadang-kadang ngitung limit barisan AN tuh susah. Ya, AN dengan aturan tertentu. Ini maksudnya seperti di sini. Mana AN tadi? Nih, AN nih aturannya ya. Yang saya maksud FN-nya ini. Aturan fungsinya. Nah, kadang-kadang ada barisan yang dihitung limit FN-nya susah. Nah, bisa dilakukan dengan mengubah N-nya menjadi X. Bedanya apa? Kalau X ini bilangan real. Kemudian yang ditarik limit bilangan real ini.
Kalau limitnya ada sebagai bilangan real, maka limit barisannya juga sama. Jadi limit barisan sama limit fungsi real sama gitu ya untuk n menuju tak hingga atau x menuju tak hingga. Prinsip apit juga bekerja untuk barisan karena barisan ya fungsi juga. Nah, nanti saya jelaskan di soal aja kalau ketemu soal ini. Cuma prinsip apitnya hanya dipakai untuk n-nya mulai indeks tertentu aja. Artinya sebuah barisan mungkin depan suku depannya nggak teratur. Baru mulai suku ke 1000 itu teratur. Bisa diprinsip apitkan mulai suku 1000. Nah itu nggak apa-apa. Karena mengamati barisan itu mengamati buntutnya. Cenderung ke berapa. Jadi ini N-nya nggak harus dari satu. Boleh dari N-nya berapapun gitu ya. Jadi startnya nggak harus dari satu untuk menerapkan prinsip apit. Oke, ini satu lagi limit AN 0. Kalau limit mutlaknya 0 berlaku bolak-balik. Nah, barisan masih gampang. Coba kita lihat soal-soalnya. Saya bahas satu-satu ya ini. Coba kita lihat. Nah, tentukan limit ini. Pakai yang mana ya? Boleh pakai yang mana aja. Mungkin jalan pakai yang mana. Bisa pakai beberapa. Tapi saya akan pakai terapkan ini. Gitu ya. Oke, ini saya copy dulu biar ingat gitu ya. Sebenarnya gampang satu per tak hingga ya nol gitu ya. Tapi supaya kelihatan saya salin ke sini. Nah, sekarang supaya muncul gini gimana? Ya sama kayak limit fungsi biasa. Kalau biasa tuh ini dalam X, kalau polinom kita bagi pangkat tertinggi. Cuma di sini dalam N ya. Limit N mendekati tak hingga. Saya bagi dengan N seper N kuadrat atas bawah. Sehingga atasnya menjadi 3, bawahnya 7 dibagi N kuadrat tinggal 7, 1/N kuadrat gitu. Tolong kalau salah ngitung dikasih tahu. Ah, nah, ini kan udah bilangan, nih bilangan, tinggal limitnya yang ini. Yang ini saya pakai teorema ini. Limit N menuju tak hingga 1/N pangkat 2, kan atasnya harus positif tadi, 0. Ya udah, ini sama dengan 3/7 tambah 0. 3/7. Begitu. Rahasia, paham tidak rahasia? Mana sih rahasia? Paham, Pak. Bernardus Krishna mana? Malah dimatiin si Bernardus Iya, Kris. Pak. Hadir, Pak. Paham nggak kamu teh? Paham, Pak. Kamu kurang perhatian ya dari tadi mic-nya nggak dimatiin. Paham, Pak. Tadi Ah, nggak sengaja, Pak. Mic-nya nyala. oke, kalau ada pertanyaan silahkan ya, langsung ditanyakan ya. Kalista, paham nggak? Kalista Dwi Widianti. Kalista, mana Kalista? Nggak ada si Kalista nih. NIM 137. Cuma ngidupin Zoom doang ya. Terus pergi main. Kalista, saya salin dulu, nanti dipanggil lagi. Oke, kita lihat contoh berikutnya ya. Ini yang ke satu tadi. Gampang lah, barisan masih gampang. Mana tadi contoh-contohnya? Yang ini. Oke, saya crop lagi ke sini.
Nah, yang kedua ini gimana ya? Saya nggak bisa pakai ini ya. Nah, gimana rumus ini? Mah udah nggak bisa dipakai, bentuknya ln pangkat. Nah, kita akan gunakan rumus yang ini nih. Untuk memahami rumusnya, saya crop. Saya crop dulu biar kalian paham. Oh, menerapkan rumus itu tuh begini gitu ya. Oke, agak kecil ya karena lebar sekali. Ah, oke. Caranya rumus ini tuh di sini kita lihat barisan ini. Fn-nya apa? Fn tuh aturan barisannya, yaitu ln n dibagi e pangkat n. Tentunya n-nya mulai eh, 1, 2, dan seterusnya ya. Nah, kemudian teorema ini tuh mengatakan gini, kita ganti dengan bentuk, kita bentuk fx. Jadi bentuk fx. Kalau fn ini, kalau fx ya ln x dibagi e pangkat x. N-nya diganti x aja. Tapi sekarang x-nya bilangan real, cukup bilangan real yang lebih besar atau sama dengan 1. Ngikuti aturan barisannya. Nah, setelah itu kita hitung ini. Kita hitung limit fx-nya. Limit x menuju tak hingga dari fx. Limit x menuju tak hingga dari ln x per e pangkat x. Ngitung yang ini gimana, kita alatnya pakai apa? Hmm? Halo, siapa yang tahu? Pakai apa? Padang, pakai apa? Shalom Halo, Padang. Hospital. Hah? Halo, Hospital ya, Pak. Pakai Lopita. Jason, Jason, HP kamu kemarin nggak hilang? Hah? Sudah itu, sudah ternyata ke bawah, Pak, HP Oh, saya. udah ketemu ya. Oke, kita lihat ini bentuk. Mantap juga nih Jason. Jackson nih. Kalau kita masukkan lon takinga kan takinga. Pangkat takinga takinga. Boleh pakai L'Hopital. Turunkan ln x menjadi 1/x. Pangkat x turunannya ya tetap pangkat x. Dan kita lihat ini bentuk bilangan dibagi tak hingga kali tak hingga. Bawahnya tak hingga. 0. Nah, setelah dapat ini, maka limit yang ini mengikuti sama. Jadi, limit n menuju tak hingga ln n per pangkat n langsung aja 0 ikut. Gitu ya. Saya kasih catatan bahwa ini ya, di sini ada catatan warna merah supaya nggak lupa. Catatan limit n menuju tak hingga ln n per pangkat n walaupun tak hingga per tak hingga, ini ln tak hingga tidak boleh pakai L'Hopital ya, tidak boleh pakai aturan L'Hopital. Kenapa? Karena barisan itu fungsi yang tidak kontinu. Ya dia tidak punya turunan gitu ya. Karena barisan itu tidak kontinu. Nilainya jadi diskrit, hanya ada di 1, di 2, di 3 loncat gitu ya. Karena barisan tidak kontinu sehingga tidak punya turunan.
Nah, kalau pakai L'Hopital kan harus diturunkan, nggak boleh ln n jadi seper n. Nggak berlaku itu kalau n-nya itu bilangan asli. Oke, lanjut lagi. Kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut aja ya. Oke, ini. Nomor 3. Pak, saya mau izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Maaf, Pak, tadi kan dibilangnya tuh ln n per n, walaupun tangga per tangga itu nggak boleh pakai L'Hopital ya. Terus Ya, fungsinya terus fungsinya diubah jadi X itu apa ya, Pak? Bukannya nggak berubah ya bentuk fungsinya gitu, tetap ln X per EX. bentuknya nggak berubah. Yang ini sapi, yang ini cow gitu ya. Cow bahasa Inggris. Beda. Kalau n ini A, daerah definisinya bilangan-bilangan asli aja. Satu, n-nya 2, 3, 4. Kalau dalam X, ini semua bilangan real yang besar dari satu. Jadi di 1,5, di 1,1, di 2, 2,7, semua ada ini. Gitu. Ini didefinisikan untuk semua bilangan real yang besar sama dengan satu. Kalau ini didefinisikan untuk semua bilangan asli saja. Oh, Gitu. baik, Pak. Ya. Paham, Pak. Berarti untuk yang N itu kayak 1, 2, 3, sedangkan kalau yang X itu semua angka yang ada lebih dari satu dan seterusnya gitu ya, Betul. Pak. Ini teorema ini tuh menolong untuk seperti itu. Supaya kalau udah dijadikan bilangan real, semua rumus limit yang udah kalian kenal boleh dipakai. Gitu ya, termasuk L'Hopital. Oke, lagi. Pak izin Tentukan ini. bertanya. Nah, Izin pakai bertanya. apa ya? Tebak dulu coba kira-kira pakai apa ini? Kalau saya ubah ke X, sin pangkat 3X dibagi X, nggak bisa pakai L'Hopital juga. Sin pangkat 3 tak hingga, itu nilainya berhingga. Karena sin itu kan paling besar 1, paling kecil min 1. Berhingga dibagi tak hingga. Nggak bisa pakai L'Hopital juga kalau diubah ke X. Boleh, boleh ya. Diubah ke X. Kayak tadi. Kemudian ngitung yang penting sekarang ngitung limitnya pakai apa? Pakai apit, Pak. Nah, kalau pakai apit, nggak perlu diubah dalam X ya. Karena apit berlaku untuk barisan, juga untuk fungsi real biasa. Ke apit, karena paling gede, sin itu 1, paling kecil min 1. Jadi saya apit. Ini, saya apit, ini fungsi semula. Eh, jangan merah. Pintar, pintar ya. Moga-moga yang lain paham juga. Ini pasti lebih kecil sama dengan paling gede sin pangkat 3 itu 1 kan? Itu ya. Paling kecil sin pangkat 3 itu min 1. Yang n-nya udah pasti positif karena n-nya bilangan asli 1, 2, 3. Nah, baru kita hitung sekarang limit n mendekati tak hingga min 1 per n sama dengan kita kembali pakai rumus ini ya. P-nya 1 dalam hal ini 1 per n. Oh, 1 per n. Ya, 0 kan? Limit n mendekati tak hingga 1 per n juga 0. Menurut prinsip apit, maka limit n mendekati tak hingga sin pangkat 3n per n akan 0. Sebenarnya bisa dibayang-bayang juga ya, dibayangkan secara intuitif. Ini kan paling gede 1, paling kecil min 1. Dibagi bawahnya tak hingga, ya akan 0 lah gitu. Ketilep gitu nilai sin sama n-nya ini, kalau n-nya besar sekali. Oke. Oh, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Pak izin bertanya. Ya, Jadi itu tadi yang dilimitin itu rumus suku ke N-nya gitu ya, Pak? betul. Selalu suku ke n-nya.
baru dia tuh dilimitin ke tak hingga tuh tujuannya untuk apa, Pak? Ah, karena mengamati kekonvergenan barisan, mana ya? Mengamati kekonvergenan barisan itu ingin mengetahui kalau n-nya menuju tak hingga, ini cenderung menuju berapa. Itu memang yang mau Oh, dihitung, ya, oh, gitu. Jadi selalu di barisan limitnya hanya ada limit n menuju tak hingga. Nggak ada limit n menuju 7 gitu, nggak ada. Semua menuju tak hingga ya oke, Pak. soalnya. Makasih, Pak. Oke, lanjut lagi. Ini nggak mau saya buktikan ya, nggak terlalu susah. Ah, tapi ngabisin waktu aja. Gini, bila R bilangan di antara min 1, 1, tunjukkan R pangkat N, N-nya 1, 2, 3, 4, 5 tadi. N-nya menuju tak hingga ya. Akan 0. Nah, ini saya hanya kasih gambaran aja, nggak mau menghitungnya ya. Kasih gambarannya aja. Ini. Kasih gambarannya karena di fungsi real biasa udah ada. Ini, bandingkan atau lihat limit n x ganti. X menuju tak hingga X pangkat N gitu ya. Dengan, kenapa dikurung? Nggak perlu. Di sini dengan mutlak X kurang dari 1. Jadi ini kita lihat kalau X kurang dari 1, misal X-nya setengah. Setengah pangkat N, 0 kan ya. N-nya menuju tak hingga. Sorry. Saya tetap ini. N-nya menuju tak hingga, tapi R-nya saya ganti dengan X. Kita lihat bahwa kalau X setengah, nggak usah diganti ya. Kenapa diganti? Sorry. Ulang. Saya jelaskan aja langsung. Gini, limit N menuju tak hingga, ambil R-nya setengah. R sama dengan setengah. Setengah pangkat N. Itu kalian udah tahu kan di limit yang fungsi biasa, kalau ininya kurang dari 1, di antara min 1, 1 ya, kurang dari 1 tuh jangan min 7. Kalau min 7 dipangkatkan N ya nanti jadi gede sekali. Itu 0 kan? Limit N menuju tak hingga R-nya berapa lagi? Misalkan 4/5. 4/5 pangkat N. Nah, pokoknya kurang dari 1, 0 gitu. Semua bilangan real di antara ini, kalau dipangkatkan N, cenderung menuju 0. Bahkan ini, saya ambil R-nya, yang hampir 1. Tetap limit N menuju tak hingga 999/1000. Kelihatannya mah hampir 1 ini ya. Tapi kalau dipangkatkan N, bayangkannya pangkat 1.000.000 aja. Ini yang atas jauh lebih kecil dari yang bawah nanti. Ya, 0. Gitu. Jadi semua bilangan R di antara min 1, 1 kalau dipangkatkan N akan menuju ke 0. Limit itu kan kecenderungan. Oke, kalau mau bukti formalnya, ikuti aja petunjuk ini, nggak susah. Tapi ini akan dipakai ke belakang ya. Ini akan, ya kalau ketemu soal saya ingatkan lagi. Tapi ingatnya gampang kan kalau ini kurang dari 1, dipangkatkan N makin kecil gitu ya. Nah, oke, lanjut lagi. Sekarang masuk ke barisan monoton. Nah, pengertian barisan monoton sama aja dengan fungsi real biasa gitu ya.
sebuah barisan AN disebut monoton tak turun. Tak turun tuh bisa naik, bisa datar ya. Bila ini memenuhi tak turun. Tak turun tuh artinya suku berikutnya dibandingkan suku sebelumnya, ya yang berikutnya boleh lebih besar, boleh sama. Ya kayak barisan aja, kayak apa fungsi monoton gitu ya. Kemudian barisan A yang disebut monoton tak naik. Tak naik itu berarti bisa datar, bisa turun. Kalau turun berarti suku berikutnya lebih kecil dari suku sebelumnya. Atau bisa sama. Nah, yang penting sekarang di sini nih. Kembali nggak dibuktikan tapi kalian percayai aja. Saya untuk membahas ini saya akan ngasih contoh aja. Perhatikan ini. Barisan. Oh, pakai hitam aja. Perhatikan barisan. Nggak harus AN ya. Simbolnya boleh juga BN, CN. BN sama dengan 1 dikurangi 1/N. Kalau kita tulis unsurnya satu-satu, nilai fungsinya itu adalah N-nya 1 menjadi 0 ya. N-nya 2 menjadi 1/2 ya. N-nya 3 jadi berapa? N-nya 3, 2/3. N-nya 4, 3/4. N-nya 5, 4/5. Eh, N-nya 6, 1 - 1/6, 5/6. Dan seterusnya. 6/7. Nah, barisan ini monoton naik nggak? Monoton tak turun nggak? Tak turun tuh bisa naik, bisa konstan. Tapi dia nggak konstan sih ya. Naik nggak? Hah? Naik, Pak. Naik, Pak. BN jelas ya. Monoton naik. Karena 1 dikurangi bilangan yang makin lama ini makin kecil kan pengurangnya. Jadi nilainya dia akan naik. Nah, kemudian kita amati si BN, setiap suku BN ini terbatas di atas nggak? Kalau terbatas di atas itu selalu kurang dari sesuatu. Setiap suku BN selalu kurang dari sesuatu nggak? Setiap sukunya. Atau bisa Iya, Pak. ngegedein terus? Hmm? Iya, Kurang dari 1. iya benar. Kurang dari 1 ya? Atau kurang dari 10, betul nggak? Benar juga. Hah? Kurang dari 10, betul kan ya? Betul, Pak. Betul. Kurang dari 1 juga betul. 1 betul. BN juga kurang dari 10 betul ya. Nah, kalau seperti ini dikatakan BN terbatas di atas. Artinya nilai atasnya nggak pernah lebih gitu ya. Nah, batas atasnya mana? Batas atasnya boleh ini, boleh ini. Yang namanya batas atas tuh nggak harus nilai dia ya. Pokoknya yang membatasi. Ini namanya batas atas ya. Batas atasnya kok ada 2 macam? Nggak apa-apa. Batas atas. Ya. Batas atas tuh kalau udah ketemu 1, ya semua yang lebih besar dari dia batas atas. Batas atas tuh boleh banyak ya. Nah, teoremanya mengatakan begini. Jadi untuk memahami yang tadi saya crop.
Sayang ini dalam AN, tadi saya nulisnya BN ya. Nggak apa-apa. Nah, jawabannya mengatakan saya ganti BN aja ya supaya cocok dengan contoh saya. Ini BN. Gini, kalau ada barisan BN yang monoton tak turun, boleh naik, boleh konstan ya. Monoton tak turun, dan terbatas di atas kayak ini. Terbatas di atas, batas atasnya boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Maka BN pasti konvergen. Cuma nilainya kalau pakai teorema ini belum diketahui limitnya berapa. Kalau mau tahu limitnya berapa, ya harus dihitung limit dari BN. Kadang-kadang ada deret yang susah, kita hanya tahu dia monoton naik dan terbatas di atas. Nah, kita yakin dia konvergen. Nilainya mungkin nggak bisa, ngitungnya susah itu, atau nggak bisa dihitung, tapi yakin bahwa barisan ini konvergen. Kalau yang nggak memenuhi ini dan monoton naik, contoh lain ya, contoh lagi. Saya punya barisan CN sama dengan apa misalkan N ditambah setengah. Nah, di sini jelas CN monoton naik ya. Ya kan nilainya 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 N-nya kalau dimasukkan. Tapi CN ini tidak punya batas atas ya. Nggak ada gitu. Nah, jadi nulisnya gimana? Di bawahnya aja. Tapi CN itu tidak terbatas di atas. Artinya apa? Yaitu tidak ada bilangan sehingga CN kecil dari sebuah bilangan K. Tidak ada bilangan K, gitu ya. Tidak ada ya. Nah, tidak ada. Kalau yang tadi ada bilangannya ini, bisa ini. Yang ini dicari K-nya 1.000.000, ini masih ada yang lebih gede nanti. Nah, tidak terbatas di atas. Nah, yang seperti ini tidak memenuhi teorema ini. Nah, kalau tidak memenuhi teorema seperti ini, maka jangan disimpulkan divergen ya. Yang ini memang divergen. Maka kekonvergenannya nggak dijamin. Ingat kalau rumus tuh, jika ini, maka ini benar. Jika ini dilanggar, kesimpulannya bisa salah, bisa benar. Untuk soal ini kesimpulannya salah, gitu ya, divergen. Tapi di soal lain mungkin ada yang mungkin nggak terbatas, tapi mungkin konvergen. Tapi rasanya nggak ada ya. Tapi kalau baca implikasi, bila memenuhi ini syaratnya, pasti konvergen. Kalau syaratnya dilanggar, kita nggak tahu. Gitu ya. Kalau yang ini nunjukkan divergennya gimana? Ya hitung aja limit CN-nya. Taki nggak. Limit CN-nya taki nggak berarti nggak menuju satu nilai. Dia divergen. Oke. Sampailah di sini. Jadi kalau ada barisan yang naik atau tak turun dan terbatas di atas. Tadi tahu ya, terbatas di atas tuh artinya nilai AN-nya kecil dari sebuah bilangan untuk semua N. Maka dia pasti konvergen. Temannya sama. Kalau ada barisan yang nilai-nilainya turun, tapi terbatas di bawah. Gitu ya. Saya ilustrasikan dulu ini. Oh, jangan nih udah ada ilustrasinya di sini. Cukup.
Nih, kalau kalau yang A tuh tadi naik, tapi terbatas di atas, pasti konvergen. Kalau ada barisan yang turun, tapi terbatas di bawah, dia juga konvergen. Kalau nggak terbatas di bawah tuh, ini menurun terus. Nggak ada batas bawahnya gitu. Dia selalu nggak ada lebih, kalau yang terbatas di bawah tuh, selalu dia suku-sukunya lebih besar dari sebuah bilangan. Ya, ada yang tanya? Juan, Nggak tahu. Emang ada Juan, yang buka. Juan, Juan, matiin. Nggak Mic-nya. tahu. Oke ya. Nah, kita akan lihat contoh ini. Rada panjang ya. Saya akan buka aja ya dari sini nanti. Coba. Buktikan barisan BN ini konvergen. Sebenarnya menunjukkan ini dihitung aja limitnya langsung. Nanti diganti X bisa pakai L'Hopital. Tapi saat ini kita akan menggunakan teorema yang di atas ini. Kita belum tahu ini barisan ini monoton tak turun atau monoton tak naik. Jadi belum tahu pakai yang mana. Coba kita perhatikan. Bagaimana sebelum ini dihitung menentukan sebuah barisan itu monoton tak naik atau monoton tak turun. Oke, saya akan tulis manual aja lah. Ya, karena saya akan menggunakan teorema yang barusan, saya ingin menguji dia monoton tak naik atau monoton tak turun. Belum tahu. Tapi kalau kita lihat, kalau belum tahu kita coba cari intuitifnya dulu. Ini barisan BN. Kalau ditulis dijajar satu-satu unsurnya menjadi berapa? N-nya 1. 1/2 ya. N-nya 2. 4/4. 1 ya. Tolong kalau salah ngitung. N-nya 3. 9/8 ya. N-nya 4. 16/1 lagi ya. N-nya 5. 25/32. N-nya 6. 36/64. N-nya 7. 49/128. Betul ya? Ya. N-nya 8. 64/256. Dan seterusnya. Ya, kita jangan nulis satu-satu sampai terus gitu ya. Nanti sampai mati nggak selesai. Coba kita amati nilainya. Ini naik. Dari sini naik ya. Anda ini naik. Naik. Ini ke sini naik juga. Ini ke sini turun ya. Ini kurang dari 1, turun juga. Ini turun. Ini makin kecil, turun. Ini turun. Nah, intuisinya dia akan turun terus nggak? Atau di suatu suku naik lagi? Nah, coba saya tanya siapa ya? Tanya itu Jackson. Jackson, kira-kira ini akan turun terus atau enggak? Nebak aja. Kalau saya melihat seintuisi saya ya bakal turun. Turun terus ya? Nah, coba kalau Marsinda, Ya, Pak. ini akan turun terus atau mungkin naik lagi? Kira-kira. Kayaknya turun, Pak. Kayaknya turun ya.
Kayaknya turun terus. Oke, nah, jadi untuk mengetahui dia akan turun terus atau naik, pernah naik lagi, gimana? Salah satu cara kita bandingkan dua suku yang berturutan untuk menguji eh, kondisi barisan BN. Ya, kita hitung ini suku berikutnya secara umum gitu ya. Kalau dia nilainya negatif, berarti monoton turun ya. Kalau negatif kan berarti yang ini lebih kecil dari ini, turun. Kalau hasilnya positif, berarti yang ini lebih gede, ya monoton naik. Kalau berubah-ubah, bisa berubah-ubah, ya nggak monoton. Kayak gitu ya. Saya akan hitung, coba. Kita lihat ini. BN plus 1 apa? N tambah 1 kuadrat. Dibagi 2 pangkat N tambah 1. Ganti di sini. N-nya dengan N plus 1. Dikurangi dengan N kuadrat per 2 pangkat N. Saya mau amati nih. Hasilnya positif negatif. Gimana ya? Samakan dulu penyebutnya. Jadi bawahnya supaya 2 pangkat N tambah 1. Berarti ini harus dikali 2 ya. Salah ya. Salah saya. Nah, ini udah N plus 1 kuadrat min 2 pangkat N kuadrat gitu, betul nggak? Benar, Pak. Hah? Benar? Mas Sinta udah jawab benar, Mas. Saya benar. Jadi ini dikalikan 2, ini juga dikalikan 2 supaya bawahnya sama. N kuadrat ditambah 2N tambah 1 min 2N kuadrat per 2 pangkat N plus 1 menjadi min N kuadrat tambah 2N ditambah 1 per 2 pangkat N tambah 1 sama dengan, saya ada min tuh nggak enak, N kuadrat min 2N min 1 per 2 pangkat N tambah 1. Kita lihat, yang bawah pasti positif ya. 2 pangkat N plus 1 ya pasti positif. Yang atas positif atau negatif? Kenapa saya mengamati positif negatif? Karena tadi kan ingin tahu ini. Kalau dikurangi positif atau negatif. Untuk mengetahui kemonotonannya. Nah, nggak tahu. Yang atas nggak tahu. Untuk itu, coba kita lihat ke sini. Saya mau mengamati ini. Tapi saya akan mengamatinya nggak dalam N, tapi dalam X. Coba. Lihat ini. X kuadrat min 2X min 1. Saya ingin menguji kapan dia 0. Ya, nggak istimewa pakai rumus ABC. 2 plus min akar 2 kuadrat 4 min 4AC ya. Min 4AC jadi tambah 4 per 2. 2 bagi 2, 1 plus min 4 keluar 2, tinggal akar 2 gitu ya kalau saya nggak salah ngitung. Nah, kita lihat ini persamaan ini. Garisnya jelek. Ini kalau ini bilangan real, berarti akarnya di 1 ditambah akar 2
dan di 1 min akar 2. Di sini titik 0 ya. Oke, kita lihat gini. Sekarang saya mau mengamati, bukan, yang mau saya amati adalah bukan X ya, sorry. Ini tandanya ya. Tanda dari X kuadrat min 2X min 1. Khususnya yang di kanan 0 aja. Coba tandanya. Di sini apa? Kalau X-nya setengah, setengah negatif ya. Masukkan tanda dari ini. Ini nggak jelas apa ini, min 2X. Di sini positif. Jadi saya dapatkan gini. Untuk ini meja nggak enak. Untuk semua X yang lebih besar dari 1 ditambah akar 2, maka X kuadrat min 2X min 1 itu besar 0 ya. Semua X yang besar ini nih. Oke. Dengan demikian, maka saya punya kesimpulan juga untuk semua, ini untuk semua X bilangan real nih. Kalau saya ambil hanya bilangan asli aja, N yang lebih besar 1 ditambah akar 2, tapi di sini N-nya bilangan asli ya. Tentunya N kuadrat min 2N min 1 juga besar 0 ya. Karena ini kan berlaku untuk semua X positif di sini. Kalau diganti X-nya dengan 3, 4, 5, 6, ya tetap positif juga ya. Atau sama aja, sekarang besar dikit, untuk semua N yang lebih besar dari 1 ditambah akar 2, maka min N kuadrat min 2N min 1 selalu kecil 0, betul? Nah, saya balik lagi ke sini. Jadi dari sini ke kanan dulu, dari sini baru balik ke sini. Saya lihat gini. Sekarang kita kerjanya dengan N. N-nya 1, 2, 1 tambah akar 2 itu 1 tambah akar 2 tuh, akar 2 tuh 1,4 kan ya. Jadi kurang dari 3 ya. Jadi ini saya tandai 1 tambah akar 2. Ya kurang lebih di situ lah ya. 1 ditambah akar 2. Nah, saya simpulkan semua N yang lebih besar dari 1 ditambah akar 2 min N kuadrat min 2N min 1 kecil dari 0. Itu ngambil ini. Tadi kesimpulan ini ya. Maka semua N yang lebih besar dari 3, mau yang bulat-bulat sekarang ruas kanannya, ya ini juga berlaku ya. N yang besar dari ini berlaku ininya negatif. N yang besar dari 3, ya ini negatif juga itu ya. Oke, jadi kita punya kesimpulan BN min 1 dikurangi BN. Itu kan ini. BN min 1 kurang BN tuh ini. Yang ini negatif. Kalau udah lebih besar 3. Yang ini selalu positif. Ini menjadi kecil 0 untuk N yang lebih besar 3.
Nah, oke. Jadi, untuk N besar 3 barisan BN ini monoton turun. Kenapa saya mau menunjukkan monoton turun? Karena saya mau menggunakan ini tadi. Salah satu. Kalau monoton turun, terbatas di bawah ini. Oke ya, balik. Dia monoton turun. Nah, rumus, balik sini, lupa saya. Rumus ini berlaku monoton tak turun atau tak naiknya itu cukup dari suatu indeks. Karena apa? Karena mengamati barisan itu mengamati buntutnya, ekornya. Jadi kalau kayak soal kita ini, kalau diamati, ini kan naik dulu, baru turun terus. Ini dibuktikan tadi. Semua N yang besar 3, dia turun terus. Nah, teoremanya tetap berlaku. Yang penting, mulai suatu indeks, dia teratur, turun terus, atau naik terus. Monoton tak turun, atau monoton tak naik. Nah, BN-nya udah monoton turun. Teoremanya kita lihat lagi. Monoton turun, terbatas di bawah. Ini belum diperlihatkan. Kalau saya bisa menunjukkan soal ini udah menunjukkan monoton turun, saya harus menunjukkan dia terbatas di bawah. Kita lihat lagi sekarang. BN tadi sama dengan apa? N kuadrat dibagi 2 pangkat N. N kuadrat dibagi 2 pangkat N. Terbatas di bawah enggak? Apakah terbatas di bawah? Caranya kita bayangkan gini. BN itu selalu lebih besar dari sesuatu enggak kalau terbatas di bawah tuh? Ada enggak batas di sini? Sehingga suku-sukunya selalu enggak pernah lebih kecil dari ini. Berapa kalau ada? Berapa ini? Kalau ini dapat bilangannya, ya dia terbatas di bawah. Jackson, berapa batas bawahnya? Batas bawahnya ya. Heeh. Hmm. Lihat si BN tuh Oh, nggak pernah kecil dari berapa itu? nggak pernah lebih kecil dari 0? Nah, nol boleh. Ini kan selalu positif kan? -1 boleh. Nah, jadi BN terbatas di bawah dengan batas bawah 0. Boleh yang lain ya, batas bawah tuh nggak tunggal. Oke. Nah, saya sekarang simpulkan dari sini. Ini monoton turun, terbatas di bawah. Ini kesimpulannya. Maka barisan BN konvergen. Gitu. Berdasarkan ini tadi. Kalau monoton turun, terbatas di bawah. Maka barisannya konvergen. Berapa limitnya? Pakai teorema ini nggak ketahuan limitnya. Ya. Limitnya nggak kita hitung. Hanya tahu ya ini konvergen. Kalau nilainya, limitnya ya harus dihitung tersendiri. Begitu ya. Agak susah soal ini ya. Oke. Nah, balik ke teorinya lagi. Jadi ini kelihatannya simpel, soalnya bisa susah tuh. Nah, tadi kan saya mengamati monoton naik atau monoton turun berdasarkan ini, suku berikutnya dikurangi suku sebelumnya. Kalau positif, berarti monoton naik, kalau negatif monoton turun. Bisa juga dibandingkan gini.
Asal sukunya dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Kalau sukunya selalu positif, AN-nya, dan ini dibandingkan gini, kita lihat. Kalau ini lebih besar dari 1, berarti monoton naik, karena suku berikutnya lebih besar dari suku sebelumnya. Kalau kurang dari 1, monoton turun. Untuk yang positif ya. Yang negatif sebaliknya. Cara lain yang lebih mudah juga, kalau bisa dipakai, yaitu dibentuk fungsi real kayak tadi. Kemudian dihitung turunannya. Kalau turunannya negatif, berarti monoton turun. Kalau turunannya positif, monoton naik. Nanti di belakang saya akan pakai lagi ini, tapi ngitungnya pakai yang ketiga. Lebih gampang menunjukkan monotonnya. Oke, sampai situ dulu kita pause sebentar ya. Nah, berikutnya kita akan pindah ke yang namanya deret. Susah ini. Kalau satu per satu, apa, per pasal kelihatannya mudah. Cuma gitu, gitu, gitu. Nanti ketemu soalnya lihat aja. Susah. Bahkan soalnya kalau mau dikonstruksi bisa banyak trikinya ya. Banyak aneh-anehnya. Oke. Apa yang dimaksud dengan deret? Deret kembali deret tak hingga ya. Kalau berhingga mah nggak kita bahas. Kalau berhingga mah tinggal dihitung aja satu-satu dijumlahkan. Apa itu deret? Deret merupakan penjumlahan dari suku-suku barisan. Kalau tadi kan A1, A2, A3. Nah, semua suku itu dijumlahkan. Sampai tak hingga buah banyaknya. Sampai suku tak hingga. Notasinya seperti ini. Jadi AN, N-nya jalan dari 1 sampai tak hingga. Ingat AN-nya bilangan real ya. N-nya aja yang bilangan asli. AN tuh nilai fungsinya. Nah, bagaimana mengamati kekonvergenan ini? Kita baru punya tadi rumus-rumus untuk barisan ya. Nih, untuk barisan kan ini. Ada alat ujinya nih banyak. Bukan ini. Sorry, yang biru ya, ini alat ujinya. Nah, bagaimana kalau untuk deret? Hati-hati, nanti deret dengan barisan tuh beda sekali gitu ya. Nah, untuk mengamati kekonvergenan sebuah barisan, itu kita lakukan sebagai berikut. Ini A1 saya tempelkan di sini. Saya sebut sebagai S1. Kemudian dua suku berikutnya saya ambil. Ini, sebut S2. Tiga suku berikutnya S3. Dan seterusnya ini N suku pertama, N buah suku pertama dijumlahkan itu SN. Nah, kita sekarang lihat bahwa oke, sebelumnya dulu kalau kita lihat ini yang saya bentuk itu barisan ya. Barisan SN, betul? Barisan SN. Barisan S1, S2, S. Jadi dari barisan yang depan dibentuk deret. Mau mengamati kekonvergenan deret, dibentuk barisan lagi, tapi barisan khusus. Nah, barisan ini dinamakan barisan jumlah parsial. Ya, ini dinamakan barisan jumlah parsial. Jadi barisan jumlah parsial itu barisan yang dibentuk dari tadinya deret. Kenapa ini barisan? Karena ini S1, yang berikutnya S2, S3, S4, S5. Gitu, dimana SN itu jumlah dari N buah suku deret. Gitu ya. Ini istilahnya baku, barisan jumlah parsial. Coba kita lihat nilai. Sebentar ganti warna dulu. Nilai dari kok nggak mau keluar. Nilai dari ini. Saya ingin mengetahui nilai dari yang ini ya.
itu tak lain kalau dibariskan ini sama dengan S tak hingga ya. S tak hingga itu kan jumlah dari S tak hingga itu adalah A1 tambah A2, A3, A4 sampai suku tak hingga. Jadi ini tak lain intuitifnya S tak hingga. Nah, jadi untuk mengetahui nilai sebuah deret ini kita hitung S tak hingganya. Ya nggak bisa ngitung sampai tak hingga. Tapi caranya dengan dilimitkan. Limit N mendekati tak hingga dari Sn itu adalah nilai deretnya. Jadi kalau limit ini ada, maka itulah nilai dari deret tersebut. Begitu. Bisa ya ditangkap ya? Agak rumit ya, memang agak rumit. Jadi S tak hingga itu adalah, kalau S5 kan jumlah 5 suku pertama. S6 jumlah 6 suku pertama. S10 jumlah 10 suku pertama. S tak hingga jumlah semua sukunya. Dari 1 sampai tak hingga. Tak lain adalah ini. Ngitung S tak hingga caranya pakai limit. Limit dari Sn. Jadi untuk mengetahui nilai sebuah deret, kita harus menghitung ini. Gimana caranya ya? Nanti kita lihat di soalnya ya. Kalau ini bisa diperoleh, itulah nilai deretnya. Nah, untuk itu pertama kita lihat dulu yang namanya deret yang gampang dulu. Yang nanti ini dihitung ininya gampang nih. Coba kita lihat dulu deret geometri. Deret geometri adalah deret yang suku-sukunya memenuhi hubungan ini. Suku berikutnya dibagi suku sebelumnya itu konstanta. Contohnya mana dulu ya? Contohnya ini nih. Ini nih. Kita lihat. Kalau suku kedua dibagi suku ke satu, sepertiga. Suku ke ini bagi ini, ketiga bagi kedua, sepertiga juga. Ini sepertiga juga. Harus konstan ya R-nya. Jadi suku berikutnya dibagi suku sebelumnya ini selalu sepertiga. Nah, ini namanya deret geometri. Yang lain, misal contohnya deret geometri yang gampang terlihat. 1, 3, kalikan 3 jadi 9, kalikan 3, 27, kalikan 3, 81. Nah, ini deret geometri. Dengan R-nya di sini 3. R itu disebut pengali atau rasionya. Oke, ini saya hapus lagi. Nah, tadi kita lihat bahwa untuk mengetahui kekonvergenan deret geometri, saya harus membentuk barisan Sn, kemudian dilimitkan. Oke ya. Jadi sebelum sampai teorema ini, coba kita lihat gini. Oke, sebentar. Enaknya gimana ya? Saya akan tulis aja. Nih, di sini. Perhatikan deret geometri berikut. Di sini diambil mutlak R-nya kurang dari 1 ya. Ini deret geometri. Artinya suku berikutnya dibagi suku sebelumnya selalu konstanta, yaitu R. Nah, kita lihat. Ini R-nya bukan N-nya ya, R-nya. Nah, Sn-nya apa? Sn-nya. Sn adalah, kita lihat lagi lupa ya, karena baru ya. Sn itu S1 ini.
S2 ini. Sn itu penjumlahan sebanyak n suku pertama ya. Jadi saya mau hitung di sini Sn-nya. Sn-nya adalah A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah yang terakhir AR pangkat berapa? Jangan pangkat R, jangan pangkat N ya. Ini kan suku ke satu nggak ada R-nya. Ini harus sebanyak N suku. Jadi N-1, betul? Oke. Sekarang saya mau ngitung ini. Sebentar. Salah nggak saya ya? Oh, betul. R kali Sn, nih, N suku pertama. R kali Sn menjadi AR ditambah. Jadi, nih, ruas kanannya saya kalikan R semua. AR kuadrat kali R jadi AR pangkat 3. Ini menjadi AR pangkat 4 ditambah titik-titik ditambah yang terakhir AR pangkat N gitu ya. Nah, kemudian ini saya sebut bintang 1, yang ini bintang 2. Bintang 2 atau ya bolehlah bintang 2 dikurangi bintang 1, itu ruas kirinya menjadi apa? Nggak usah pakai bintang-bintangan, susah. Ini kurangi aja. Langsung. 1 min R kali Sn, gitu kan ya? Sama dengan A, ini habis kan ya, dikurangi. Habis tinggal apa? Nanti ini akan habis ya di sini. Merah. A kali dikurangi sorry min AR pangkat N gitu ya. Kita teh mau ngapain ya? Kita mau mengamati kekonvergenan ini. Jadi kita di sini saya tulis dulu, kita mau menentukan limit N menuju tak hingga dari Sn. Ya. Kenapa? Karena ini tadi ini limit N menuju Sn adalah nilai deret. Itu mau kita cari. Cuma kenapa dikutak-katik kayak gini? Karena ngitung limit N mendekati tak hingga dari Sn ini secara langsung nggak bisa. Jadi diolah dulu. Coba. Lanjut lagi. Sn sama dengan A1 min R pangkat N per 1 min R. Gitu. Nah, baru saya hitung sekarang di sini. Limit N menuju tak hingga dari Sn sama dengan limit N mendekati tak hingga dari A1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Jadi saya ngitung limit Sn-nya dari yang ini. Kalau dari ini nggak bisa nih. Oh ya, dari yang sini coba aja hitung limit N mendekati tak hingga dari ini gimana nih. Tapi kalau dari ini bisa. Kenapa? Sama dengan kalau R di antara min 1, 1, ini yang tadi saya nggak buktikan. Mana ya? Sebentar. Ini yang saya bilang akan kepake di belakang. Di barisan mana?
Ini, kalau R di antara min 1, 1, limit R pangkat N 0. Saya pakai di sini. Ini, limit N menuju tak hingga R pangkat N 0. Kalau R-nya di antara min 1, 1. 1 min 0 per 1 min R. Atau sama A per 1 min R. Jadi, saya punya kesimpulan deret geometri A tambah AR tambah AR kuadrat tambah titik-titik itu untuk R yang kurang dari 1 itu akan konvergen dengan nilai tadi limit SN-nya A per 1 min R. Apa kegunaan rumus ini? Lain kali kalau ketemu deret geometri, nggak usah ngitung lagi limit SN. Langsung udah punya rumusnya, yaitu suku pertama dibagi 1 min R. R itu rasionya. Jadilah rumus yang ini. Sebentar. Ini. Deret geometri dengan rasio R konvergen kalau R-nya kurang 1. Dengan nilainya ini. Jadi barusan tuh saya membuktikan rumus tersebut gitu ya. Sebenarnya bukti-bukti nggak terlalu penting. Tapi karena di awal supaya terbayang bahwa sebenarnya nilai deret itu adalah limit SN. Hanya untuk deret geometri limit SN-nya udah dihitungkan gitu ya di sini. Nih. Bukti ini kalian lupa nggak apa-apa. Tapi udah dihitungkan hasilnya adalah ini. Ini limit SN-nya. Atau nilai deretnya. Dengan demikian, deret ini gampang. Ini contohnya. Coba pasang lagi di sini. Nah, ini kita amati. Ini adalah deret geometri dengan rasio sama dengan 1/3. Dan suku pertama A-nya sama dengan 4/3. Maka kalau sukunya kurang dari 1, ini rasionya kurang dari 1, maka deret konvergen dengan nilai, pakai langsung rumusnya 4/3 A itu ya, rumus yang ini nih, dibagi 1 min R sama dengan, tinggal dihitung berapa sih, 4/3 dibagi 2/3 sama dengan 2 gitu ya. Jadi nggak usah ngitung limit SN lagi. Untuk deret geometri udah ada rumusnya ini. Kalau R-nya mutlaknya besar dari 1 atau sama dengan 1, dia divergen ya. Hanya ini berlaku limitnya itu tadi, kalau di perhatian di buktinya hanya berlaku untuk ini. Oke, bisa dipahami? Silahkan kalau ada yang tanya.